Tapi kalau manja nggak boleh ya. Masjid harus inilah, apa kalau nggak ada itunya nggak enak jadinya sholatnya apa. Nah gitu nggak boleh ya, manja di dalam beribadah. Kalau nggak ada karpet empuk nggak mau sholat, nah itu nggak bener. Tapi dibikin sebersih mungkin, sebagus mungkin, itu kebaikan. Maka kita harus bisa mengkombinasikan ini, memahami ini. Artinya apa? Misalnya AC ya, itulah dalam rangka biar sholat tetap awal waktu. Karena kan Rasulullah bersabda, idza staddal harru fabritu bihi fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kalau cuaca ekstrim panas, maka sholatnya nanti nunggu sejuk. Karena sesungguhnya apa? Panas ekstrim itu bagian daripada uapnya neraka jahanam. Jadi sholat duhur agak dilambatin waktunya, jangan jam 12, dibuat jam setengah 3 biar sudah enggak panas lagi, enggak terlalu panas. Tapi kita bikin bagaimana sekiranya jam 12 tetap bisa dilaksanakan dalam keadaan sejuk. Nah, berarti ya pakai AC. Kan begitu caranya. Namanya itu memahami substansi dari makna hadis. Itu bagus. Kita akan melanjutkan mengaji terkait dengan puasa. Wa an Abi Ayyub, diceritakan dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian mengiringi siapa manhu pada Ramadan, sittan pada 6 hari, min Syawalin, bagian dari bulan Syawal, karena maka ada apa puasa Ramadan dan 6 hari, kasyamid dahri, itu sebanding atau sama atau serupa dengan puasa setahun. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wal arba'ah dan Imam 4, wat Tabarani dan Imam At-Tabarani. Ada hadis dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, yang kita ini mungkin sudah melaksanakan, alhamdulillah. Radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, orang yang puasa Ramadan, kemudian setelah puasa Ramadan selesai, ia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, berpuasa lagi 6 hari dari bulan Syawal. Maka paket puasa Ramadan dan puasa 6 hari ini itu sama, serupa dengan puasa setahun full. Masya Allah. Rawahu Muslim, wa Ahmad, wal arba'ah, wat Tabarani. Jadi kalau jenengan ingin puasa 1 tahun full, dianggap sama seperti orang puasa 1 tahun tanpa henti, yaitu puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Karena ibadah itu kalau dipaket-paket itu bisa berubah nilainya. Ya kayak ini loh, kayak sholat duha. Pahalanya sholat duha ya duha biasa. Ya ibadah terbaik di pagi hari duha. Tapi kalau duha atau bisa disebut isyraq ketika digabung dengan subuh itu dia jadi paket. Jadi sholat subuh fadilahnya apa? Zikir fadilahnya apa? Duha fadilahnya apa? Itu enggak dihitung satuan, tapi dihitungnya sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbitnya matahari, plus sholat sunnah 2 rakaat di waktu isyraq yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat duha, khilaful ulama.
Itu paket 3 ini itu sebanding dengan orang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Nggak bisa dipisah-pisah. Oh, kalau begitu subuhnya itu sebanding dengan haji, zikirnya sebanding dengan separuh umroh misalnya, duhanya sebanding dengan separuh, nggak bisa. Dia harus dipaket. Kalau ingin sholat subuh sebanding dengan haji dan umroh yang sempurna ini, dia harus dipaket dulu, ditambah dengan zikir sampai isyraq, baru kemudian sholat isyraq. Sempurna. Duha nggak bisa saingan sama umroh, nggak bisa. Zikir dari pagi sampai terbitnya matahari juga nggak bisa saingan sama umroh. Sholat subuh juga nggak bisa disamakan dengan haji, nggak bisa. Tapi kalau dipaket bisa digabung, subuh, zikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat isyraq. Tapi kalau ada orang nggak sholat subuh, cuman zikirnya saja, atau ada orang sholat subuh tanpa zikir, atau ada orang sholat duha tanpa zikir, ya nggak bisa disamakan dengan umroh, apalagi disamakan dengan haji dan umroh yang sempurna atau mutaqabbalatain. Ramadan apakah bisa disamakan dengan puasa setengah tahun? Ya nggak bisa juga. Tapi kalau ingin disamakan dengan puasa 1 tahun, berubah dia. Ramadan itu bisa berlipat. Ramadan sendiri itu sudah pahala istimewa. Tapi oleh Allah dilipat Ramadan ini sama seperti puasa selama selama 10 bulan. 1 bulan dihitung seperti orang puasa 10 bulan. Kemudian 6 hari dihitung sama seperti puasa 2 bulan. 6 hari itu sebanding dengan 2, kan satunya dilipat ganda 10. 1 bulan Ramadan sama dengan 10 bulan. 6 hari sama dengan 60 hari. Berarti sama dengan 2 bulan. Makanya apa? Sama dengan 1 tahun. Karena hitungannya jadinya 12 bulan. Makanya di sini Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki kemudian menyebutkan, wa innama kana dzalika kasiyamid dahr li annal hasanah bi asri amsalha fa ramadan bi asyrati ashhur was sittatu bi syahrain. Gimana ceritanya kok bisa puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu hitungannya jadi 1 tahun? Karena 1 amal baik itu dilipat ganda jadi 10 jadinya. Ramadannya bi asrati ashhur sama dengan 10 bulan. Wasittatu bi syahrain, 6 harinya sebanding dengan 2 bulan. Nah, itu 60 hari sebanding dengan 2 bulan. Ini yang waqad jaa hadza fi haditsin marfu' min riwayatin Nasa'i. Dan yang menjelaskan bahwasannya detail seperti ini, Ramadan jadi 10 bulan hitungannya, 6 harinya sama dengan 60 hari atau 2 bulan itu ada hadisnya. Meskipun hadisnya marfu', hadis riwayat dari Imam An-Nasa'i. Jadi jenengan kalau ingin puasa Ramadannya dilipat lagi jadi 10 bulan, kemudian puasa 6 hari ingin jadi 2 bulan, gabung aja bulan Ramadan ditambah 6 hari, nanti hitungannya itu sama seperti orang puasa 1 tahun. Oh, itu enak. Nah, cara terbaik bagaimana? Cara terbaik fihi istihbabu siyami hadhihi sittah wa fihi annal afdal kaunuha mutawaliyah akiba yaumil fitri. Ini dalam hadis ini menunjukkan kesunahan puasa 6 hari, dan di dalam hadis ini juga jazakumullah afdhalul jazaa ala khidmatikum,
Annal afdal kaunuha mutawaliyah aqiba yaumil fitri, sesungguhnya yang paling utama melaksanakan puasa 6 hari ini langsung nyambung setelah hari raya Idul Fitri. Yang terbaik nih, yang paling utama versi Said Alawi adalah apa? Habis hari raya Idul Fitri tanggal 1, tanggal 2-nya langsung puasa sampai tanggal 7. Itu apa yang terutama, terbaik. Kemudian fa in farraqaha wa akhkharaha an awail syahri jazah. Tapi kalau dia kemudian mengurai, dipisah-pisah atau diakhirkan aja dari awal bulan, ngambil 6 hari itu di akhir bulan Syawalnya, bagaimana? Boleh, sah-sah saja, gak apa-apa. Cuma kalau ingin bicara mana yang lebih utama, yang 6 hari langsung setelah hari raya Idul Fitri, itu yang paling afdal. Makanya di kampung saya itu ada hari raya itu orang nyebutnya istilahnya hari raya kupat. Itu yang habis puasa 6 hari. Jadi puasa Ramadan sholat, Idul Fitri berlebaran mereka makan-makan. Setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah itu makan-makan lagi, tapi nggak ada sholatnya. Disitulah semuanya bikin ketupat. Kalau yang tanggal 1 Idul Fitri itu nggak ada di kampung saya itu orang bikin ketupat. Nasi gitu aja sama ayam, agar-agar gitu. Tapi kalau yang habis puasa 6 hari di bulan Syawal, mereka pada bikin ketupat. Tasyakuran habis puasa apa? 6 hari. Nah, itu di kampung saya, tapi itu nilai plusnya ya. Cuman nilai minusnya ada. Pas hari raya habis hari raya 6 hari di bulan Syawal ini, mereka pada bareng-bareng ke pantai. Itu minnya gak enaknya di situ. Naik perahu, cowok, cewek gabung. Nanti goyang-goyang katanya ya. Digoyang-goyang kemudian tenggelam. Memang sengaja sama cowoknya itu ditenggelamin perahunya. Nah, karena campur itu loh. Campur nanti kemudian ya berenang di akhir. Itu gak bagusnya di situ ya. Cuman bagusnya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Allahumma ghfir li abi, ayah saya termasuk yang rutin. Kalau sudah tanggal 1 Syawal berlebaran, besoknya sudah itu puasa 6 hari itu. Memang yang afdal begitu. Tapi kalau jenengan mau ngambil setelah hari ke-10 puasa, 11, 12 puasa, nanti enggak puasa lagi, kapan puasa lagi. Yang penting bagian dari bulan Syawal terpenuhi 6 hari, silahkan. Cuman menurut Said Alawi yang paling utama yang langsung. Termasuk yang pernah saya tonton itu di salah satu stasiun televisi nasional. Di situ ada perbincangan dengan dinas kesehatan ya, dokter ya. Menjelaskan bahwasannya orang puasa Ramadan itu bagus itu, tubuhnya mesti sehat. Orang puasa dengan ritme makan pagi sebelum subuh, nanti sore makan sehari 2 kali itu. Ritmenya udah begitu. Itu sangat bagus pada kesehatan tubuh. Cuma sayangnya pada saat Idul Fitri dirusak. Yang sudah bagus seperti itu dirusak dengan makan nggak beraturan. Kan di hari tanggal 1 Idul Fitri itu makan nggak beraturan. Di pagi sebelum sholat disunahkan makan. Habis sholat silaturahim makan ini macam-macam, kacang macam ya, masuk semua. Apalagi di Batam minuman-minuman kaleng ya. Kadang yang soya,
kadang yang cincau, kadang yang berkarbonat. Masuk semuanya, problem akhirnya perutnya. Ternyata saya lihat di perbincangan itu, untuk kembali mensterilkan perut ini biar sempurna lagi seperti waktu bulan Ramadan, itu dianjurkan untuk melakukan puasa lagi minimalnya 6 hari berturut-turut. Itu nanti bagus lagi katanya, pencernaannya bagus lagi, ini bagus. Ya ini berarti hikmahnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Itu menurut kesehatannya. Ya, Imam Syafi'i memang menganjurkan ini 6 hari di bulan Syawal ini langsung, Imam Syafi'i. Monggo ya, nanti kalau masuk bulan Ramadan jangan lupa biar hitungan pahala Ramadannya jadi 10 kali lipat, plus 6 hari itu jadi 10 kali lipat, dihitung 2 bulan, totalnya berarti 1 tahun. Ya lakukan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, kemudian imam yang 4 dan Imam Tabarani. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah sendiri. Alim Quran, tafsir Quran. Masya Allah, gak perlu pegang Quran gini. Memang zaman dulu gak ditulis. Masya Allah, dengar Quran alim. Karena lahir sama Rasulullah didoain, doanya Rasulullah kan mustajab. Kayak jenengan kalau lahir minta doa ke kiai biar didoain dengan doa yang baik. Ibnu Abbas itu lahir sepupunya sendiri, lahir dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh Rasulullah digendong, didoain. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau berikan pemahaman dia dalam urusan agama, dan kau fahamkan dia, berikan dia kemampuan mentakwil Quran. Rasulullah hebat. Doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau fahamkan dia urusan agama dan kau berikan kemampuan dia mentakwil Quran. Hampir gak ada sudah sahabat yang bisa seperti siapa? Ibnu Abbas. Luar biasa. Nah, Ibnu Abbas ini berkata begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dulu di zaman sahabat itu orang paling dermawan itu ya Rasulullah. Gak ada yang lebih dermawan melebihi Rasulullah. Padahal kita tahu ya, kayak apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Ibn Affan dan lainnya, dan yang lain-lain, kedermawanannya kayak apa. Tapi di masa itu yang paling dermawannya Nabi. Sampai dermawannya Rasulullah itu gimana gak sebut dermawan. Rasulullah itu kalau udah ngasih, nah ini yang kita cuma bisa cerita, niru itu berat ya. Nah gimana punya banyak, Rasulullah panggil orang-orang nggak mampu, kasih semua, kasih semuanya, habis. Setelah habis, tahu-tahu masih ada. Rasulullah, waduh sudah habis. Tapi masih minta, kata Rasulullah, ibta' alayya. Dah, kebutuhanmu apa? Beli sana. Biar jadi tanggungan saya. Loh, subhanallah. Ngasih itu sampai barang duitnya Nabi sudah habis, ternyata masih ada orang butuh. Rasulullah bilang apa? Ibta' alayya. Kamu beli, nanti jadi tanggungan saya. Ada orang dermawan kayak begitu. Sampai ngabisin duit, setelah habis kemudian apa? Masih udah habis itu masih sedekah, habis pun masih sedekah. Dah kamu beli, nanti jadi tanggungan saya. Sayyidina Umar bilang ya, Sayyidina Umar, Rasulullah, Allah itu enggak membebani hambanya sampai kayak begitu. Langsung merah wajahnya Rasulullah.
Sayyidina Umar bilang apa? Rasulullah, Allah itu enggak membebani hambanya sampai segitunya. Ya kalau enggak punya ya sudah, enggak punya gimana lagi, udah habis. Kok sampai Rasulullahnya rela berkorban yang jadi punya hutang. Rasulullah langsung merah. Wajahnya Rasulullah merah. Sayyidina Umar bilang begitu itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, la takhaf min dil asyri iklala. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, enggak usah khawatir, pemilik aras tidak akan membuat engkau fakir. Pemilik aras Allah tidak akan membuat engkau fakir. Langsung Rasulullah bahagia mendengar kalimat seperti ini. Wah, gak ada orang dermawan seperti dermawannya Rasulullah dulu itu seperti itu. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan adalah beliau itu sangat nampak betul kedermawanannya pada saat di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menjumpai beliau. Itulah paling nampak betul dermawannya Rasulullah. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah beliau dijumpai oleh malaikat Jibril itu di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Maka malaikat Jibril mengajak Nabi bertadarus Al-Quran, mengajak Rasulullah tadarus Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah, muttafaqun alaih. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dijumpai malaikat Jibril, beliau lebih dermawan, kedermawanannya lebih kencang, kebaikannya lebih kencang melebihi hembusan angin. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sama. Rasulullah yang dermawan kayak begitu, itu paling nampak lagi dermawannya kalau sudah di bulan Ramadan dijumpai malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini menjumpai Nabi tiap malam di bulan Ramadan, ngajak tadarus Quran tiap malam. Kalau sudah kedatangan malaikat Jibril, ya Allah, kebaikannya Rasulullah itu lebih cepat, lebih kencang daripada hembusan angin. Sehingga nggak ada orang menerima kebaikan kecuali itu Rasulullah sudah duluan nyampe di situ. Ya Allah, pojok Madinah sana ada orang kere, nggak ada makan, ternyata sudah ada makanan. Mesti Rasulullah itu yang sudah ngasih. Kenapa? Karena sekencang-kencangnya hembusan angin masih kalah cepat dengan kedermawanannya Nabi. Seakan-akan gambarannya kayak begitu. Semuanya dapat kebahagiaan, sana sini, sana sini, sana sini. Ya Allah. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan, hampir saja kufur kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin. Sayyid Muhammad Nabi bilang, hampir saja orang itu jatuh kafir kok berani mengatakan Nabi Muhammad itu apa? Miskin. Mana ada orang miskin kayak begini ya? Memberi itu sampai semuanya orang dapat. Apalagi kalau sudah Ramadan. Itu menunjukkan kaya. Makanya kalau sudah bab ini saya pengen kaya pokoknya. Kalau sudah ngaji bab ini saya pengen kaya, tapi minta kepada Allah kaya yang dermawan. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya, yang dermawan. Nah, kalau ngaji bab ini saya ingin niru Nabi sudah ya. Kesana kemari orang biar dapat bagiannya. Tapi kalau Rasulullah sampai gak makan 3 hari itu gimana? Itu kan karena zuhud. Karena apa? Zuhud. Zuhud itu ya dunia itu belakangan ya. Untuk urusan makan itu belakangan. Orang lain duluan. Masya Allah. Tapi jenengan kan sudah ngaji sama Ki Hantik Sirah Nabawiyah. Itu kan mungkin jenengan sudah berapa kali dijelaskan. Untanya Nabi berapa, kudanya Nabi berapa, ya. Nama-nama kudanya, oh, itu kan kalau zaman sekarang itu mobil tuh. Mobil untuk jihad, mobil untuk dakwah, mobil untuk ini, ada semua. Itu Rasulullah itu gitu, fasilitas itu untuk kepentingan dakwah disiapkan yang baik, tapi kedermawanannya habis-habisan. Kalau kita kan kebalik ya.
kebalik kalau kita ya. Apanya kebalik? Berdermanya kurang, tapi gimana caranya biar punya kendaraan banyak, sampai ngutang-ngutang barang pokoknya. Tapi itu kebaliknya kita di situ ya. Dermawannya kurang, tapi gimana caranya punya kendaraan banyak. Kalau Nabi kendaraannya banyak untuk kepentingan dakwah, kemudian Masya Allah derma. Andaikan hidup di zaman Nabi, sekarang mungkin Nabi itu punya kontainer, truk, apa itu kayaknya punya. Kalau hidup di zaman sekarang saya yakin itu punya Rasulullah kayak gitu. Punya itu kontainer BMW apa itu punya. Kenapa? Karena kalau BMW itu untuk kepentingan bantu yang jauh-jauh butuh cepat gitu. Kalau kontainer itu kan butuh ngangkut beras, butuh apa itu kasih sana kasih sini ya. Maka saya ada prasangka begitu. Rasulullah kalau hidup zaman sekarang, karena semuanya diniati dakwah, mesti transportasi itu Rasulullah punya. Masih pakai nelpon-nelponnya selama ya. Orang butuhnya sekarang masih telepon apa, tolong ke sini, ya lah kelamaan. Pokoknya standby semuanya. Makanya di zaman Nabi kan gitu. Ada kejadian di Madinah, Rasulullah langsung naik ke unta yang ke kuda yang tercepat. Langsung, nggak butuh manggil-manggil, dinaiki langsung yang tercepat. Sahabat belum nyampe, Nabi sudah nyampe. Untanya yang dipakai unta yang terbaik. Masya Allah ya. Kaya memang, kaya tapi zuhud. Itulah Rasulullah paling dermawannya kalau sudah masuk bulan Ramadan, malam hari didatangi malaikat Jibril. Tiap malam terus Rasulullah bersama malaikat Jibril itu tadarus. Tadarusnya kira-kira seperti apa ya? Wallahu alam, wong Qur'annya enggak berurutan, belum tuntas. Quran kan Nabi masih belum tuntas. Turunnya enggak berurutan. Kalau kita kan berurutan, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya ya. Kalau Nabi kira-kira gimana itu? Iqra dulu masalahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lompat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir. Al-alaqnya aja belum tuntas sudah pindah ke Al-Muddatsir. Nah, cara tadarusnya itu seperti apa? Nah, itulah Rasulullah yang tahu. Yang jelas Rasulullah setiap turun wahyu kemudian memerintahkan sahabat, "Dha hadhil ayah fi hadhil ayah." Ini kan enggak berurutan. Tapi Rasulullah bilang, "Ini kamu ayat ini taruh di sini, ayat ini taruh di sini." Itulah hikmahnya zaman dulu enggak ada buku paket kayak begini. Karena dulu itu orang nulis di batu-batu, di kertas-kertas. Jadi tinggal kasih batu ditulis. Batu. Sekarang ada ayat turun ditulis di kertas. Rasulullah bilang, batu ini yang kamu tulis isi ini gabungkan dengan ini. Ya. Dicocokin. Kayak apa namanya itu? Bongkar pasang. Puzzle. Tinggal dicocokin gini. Kalau zaman sekarang sebenarnya bisa. Kalau pakai komputer laptop kan. Pakai komputer, ayat turun, yang ini taruh mana? Sebelah sini, selipin. Kalau dulu memang pakai batu, pakai apa? Kulit-kulit binatang, ya tinggal dijejer aja. Kayak puzzle, ini taruh sini, ini taruh sini. Kalau kertas gini ya, nulis sudah kadung berurutan. Setelah itu apa? Turunnya suruh taruh sini. Wah, repotnya. Nah, kalau itu memang karena dipisah-pisah itu tinggal diginikan, dicocok-cocokin, ya, persis kayak puzzle. Itu zaman dulu. Dha hadhil ayah fi hadhil ayah. Fi hadhihi surah. Nah, ini tanda-tanda juga wafatnya Rasulullah. Rasulullah meninggal setelah malaikat Jibril biasanya semalam turun sekali. Tahu-tahu di Ramadan terakhir itu malaikat Jibril tiap malam itu kok turun 2 kali. Umumnya malaikat Jibril itu sekali. Jadi kan kalau ada sesuatu yang aneh itu jangan bangga. Wah, biasanya saya itu kedatangan aneh itu sekali. Ini kok
Sekarang kok rajin, banyak orang. Wah, ini ada tanda-tanda beda ini. Malaikat Jibril itu biasanya bertamu ke Rasulullah tiap malam sekali. Ini kok malah 2 kali. Rasulullah bilang sama putrinya Sayyidah Fatimah, "Nduk," katanya. Orang Jawa bilangnya nduk katanya. "Nggih, Bah," katanya. Ini Jibril biasanya tiap malam turun sekali, ini kok tahun ini kok semalam itu kok turun 2 kali. Ini ada sesuatu yang beda. Ini tanda-tanda ajal saya sudah dekat. Nangis Sayyidah Fatimah. Orang yang paling dicintai di muka bumi menginformasikan tentang dekatnya ajal. Nangis Sayyidah Fatimah. Nangis. Tapi Rasulullah nggak nengok Sayyidah Fatimah nangis itu, kemudian oleh Rasulullah dibahagiakan dengan dibilangi. Tapi ini ada informasi ya. Terus kamu nggak usah banyak cerita kemana-mana. Tapi nanti setelah saya meninggal, dari anggota keluarga saya yang pertama kali meninggal itu kamu, yang nyusul pertama kali. Langsung jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, senang. Kenapa? Dibilang meninggal dulu. Wah, orang itu kalau sudah siap dengan kematian begitu ya. Soal dibilangin mau mati, malah senang. Saking cintanya sama Rasulullah. Bener, Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian di antara keluarganya Rasulullah itu gak ada yang meninggal kecuali yang pertama kali adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidina Abu Bakar kepikiran saking cintanya sama Rasulullah, mulai dari dulu membersamai Rasulullah berjuang. Tambah hari tambah kurus. Saking ingat sama Rasulullah tiap hari. Lama-lama meninggal dengan cintanya itu. Kurang makan, kurang ini, semakin kurang ininya. Selalu ingat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ya. Itu namanya apa? Cinta ya. Berikutnya kita ngaji bab puasa Arafah dan bab tata krama makan minum ya. Biar tahu ya, kalau enggak belajar nanti kadang kita lupa ya. Makan minum itu harus tahu. Ada adabnya. Apalagi kita sudah ngaji kayak gini tiap hari. Jangan lupa jangan sampai makan pakai tangan kiri. Meskipun makan gorengan. Makan gorengan itu kadang makan pakai tangan kiri, cabenya itu kadang makan pakai tangan kiri. Gorengnya tahunya pegang pakai tangan kanan, tapi cabenya pakai tangan kiri. Pas dibilangi, "Pak, kok makan pakai tangan kiri?" "Mana saya pakai tangan kanan." "Lah ini bukan makanan." "Ya makanan juga." "Lah iya kok." Berarti kanan kiri itu namanya. Harusnya makan ini dulu, baru ambil cabai. Harus ngerti adab. Ya silakan, barangkali ada yang mau ditanya, monggo silakan. Sebelum masuk bab ini, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang puasa sunat nih Pak Ustaz. Kan setelah puasa Ramadan disambung dengan puasa Syawal. Kemudian kan ada juga puasa yang dianjurkan puasa Nabi Daud Pak Ustaz. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Apakah masih ada lagi puasa itu selain puasa yang tadi? Contohnya misalnya setiap hari berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Makasih Ustaz. Ya, pertanyaan terkait dengan puasa apa? Sunnah ya. Ini sini ada tadi. Puasa sunnah itu yang terbaik nanti ada setelah 6 hari di bulan Syawal, yang terbaik itu puasa 3 hari di tiap 1 bulan. Yang disebut dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Itu sama. Setiap 1 harinya Allah lipat ganda 10. Jenengan kalau rutin puasa Ayyamul Bid, banyak pahalanya jenengan. Kenapa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu sama dengan puasa 1 bulan, 30 hari. Keren kan?
Jadi sudah puasa 6 hari habis bulan Ramadan sebanding dengan setahun. Masih puasa 3 hari tiap bulan, maka 3 hari itu Allah lipat ganda sama dengan 30 hari. Tiap bulan seperti puasa seakan-akan sudah 1 bulan full tuh. Pokoknya mau puasa 3 hari tiap bulan. Yang paling hebat lagi mirip dengan Nabi Daud itu. 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Kalau ingin lebih hebat lagi, kalau ingin full, ya enggak apa-apa, tapi makruh, enggak sampai haram ya. Tiap hari puasa, enggak sampai haram, makruh tapi. Kalau puasa terus menerus tanpa henti, kecuali jelas alasannya. Tapi jangan diharamkan, karena enggak pernah Nabi mengharamkan orang puasa kecuali di 5 waktu. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Itu yang haram puasa. Kita kadang bukan Nabi, bukan siapa ngaram-ngaramin orang puasa. Kok puasa terus ini gimana Pak? Haram loh Pak. Seenaknya haram. Enggak haram. Yang haram itu Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Itu kok puasa haram. Tapi kalau puasa full 1 tahun itu makruh. Cuma kalau niatnya ada nih tujuan yang baik, bagus, bisa sunnah. Contohnya ya, yang belum nikah itu, ada nggak sini? Masih muda belum nikah? Atau sudah pernah nikah penasaran lagi? Ya. Itu kalau syahwatnya nggak bisa diredam, sunnah puasa. Dan itu nggak ada batasan. Pokoknya kalau syahwatnya itu kuat, sunnah puasa. Ini nafsunya tinggi, nggak ada lawan. Itu disterilkan dengan puasa. Wah, daripada nabrak-nabrak dinding-dinding, pintu-pintu, jendela-jendela, yes, puasa ya. Biar agak nafsunya berkurang. Hari Senin puasa, tahu-tahu pagi-pagi hari Selasa pikirannya kemana-mana, puasa lagi. Hari Rabu inget aja terus, tapi nggak bisa terrealisasi, terus puasa. Hari Kamis puasa, Jumat puasa, ternyata berjalan setahun begitu. Nggak apa-apa, memang Rasulullah yang nyuruh. Ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa illam yastati fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija'. Kata Rasul, hei pemuda, kata Rasulullah, yang sanggup nikah. Tapi kalau nggak sanggup ya puasa. Kalau nggak sanggup apa? Puasa, biar itu nanti jadi tameng, kata Rasulullah. Ya, jadi kan kalau nggak sanggup nikah, puasa. Wis nikah aja, pokoknya jangan sampai gak nikah. Kenang-kenangan terindah itu, saya masih ingat dauhnya Sayyidah Maimun Zubair. Itu kalau kita itu punya istri dan dibawa bareng menuju surga. Yang jelas itu enak sekali itu. Beliau pernah bilang, kalau bidadari gimana? Oh, apa saja yang ada di surga itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu balasan amal ya. Jenengan di surga makan makanan enak itu balasan amal, tempat indah balasan amal, bidadari itu balasan amal. Yang enak itu bawa istri dari dunia masuk ke surga, sampai sana cerita-cerita. Ingat nggak Dek? Apa Bang? Dulu kita waktu bersama-sama di jembatan 3. Iya ya, itu jam 11 malam loh Dek, itu katanya. Cerita-cerita, salah itu padahal katanya. Iya, tapi Allah betul-betul maha pengampun. Kita akhirnya nyampe di sini dimaafin sama Allah, kan enak itu cerita-cerita, curhat-curhatan. Waktu nginget-nginget masa-masa di dunia, saya itu berterima kasih kepada Allah karena sudah dimaafkan, masuk surga. Terus sholat malam, saling membantu bangunkan istrinya bangunkan suami.
Tak cerita, ini loh dulu jerih payah kita saling bahu membahu untuk apa? Taat beribadah. Akhirnya kita nyampe di sini. Iya ya bang, inget dulu, senang lah pokoknya itu. Pokoknya senang pokoknya. Pokoknya yang nggak punya istri pokoknya harus punya istri. Sama ya. buat apa? Buat curhat-curhatan besok di sana ya. Cerita. Kalau sama bidadari mau cerita apa sampai mau cerita. Sama bidadari nyampe di sana, bang, dulu waktu kita di Barelang itu, kapan kita pernah ketemu? Gak bisa, wong itu cuman balasan amal di dalam surga. Tapi kalau istri itu memang iya tuh. Besok itu, masya Allah saling mendukung, saling mensupport, saling ini, bawa ke surga bareng-bareng. Allah bilang, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan kalian masuk surga, kalian wa azwajukum, bawa istri-istrinya, bawa, kata Allah, tuhbarun, nikmati itu kenikmatan surga. Seneng ya, masuk surga, istrinya suruh wah, alhamdulillah. Makanya anulah, sama istri itu nggak apa-apa, sekali-kali ada cerita apa, yang penting jangan terlalu ribut gitu aja. Sama istri ceritain, besok nanti jadi bahan perbincangan waktu ada di surga. Jangan terlalu kayak apa. Besok kan mau kumpul lagi ya. Di dalam surga besok kita mau kumpul lagi. Insya Allah, paham ya? Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ini mengenai pas kita kalau lagi sholat sunat, kadang sahur gitu kan suka kadang-kadang last minute gitu, terus lagi makan, terus belum minum, azan udah nggak kedengeran tuh, mungkin ada setengah gitu, tapi azan tapi belum minum, minum malah dulu. Jadi kayak mana itu Ustadz? Apakah kita lanjut saja puasanya atau batalkan? Jadi ya kita sahur last minute karena memang mepet waktu sahur. Lagi makan denger azan kan belum minum, nanti enggak apa rasanya haus kan, langsung minum, itu batal apa enggak? Kalau saya Bu dalam mazhab itu batal. Jangankan itu masih bisa dikendalikan lah masalah minum itu. Mohon maaf nih, saya ini kan cipta hukum nih, fair dalam kitab. Orang berhubungan badan lagi wis babak keberapa, pokoknya lagi asik-asiknya, ada azan, nggak boleh diterusin. Nah terus gimana, tanggung? Wis nggak ada istilah tanggung. Padahal kok dilanjutkan meskipun sekali, batal, kena denda, harus bayar fidyah berapa? 60 orang miskin, satu orang miskinnya kasih 1 mud. Padahal kan urusan kayak begitu itu kadang lebih susah untuk dikendalikan. Kalau cuma minum, makan, Allahu Akbar, Allah. Nih, mohon maaf nih. Kalau dalam fikih ada orang berhubungan badan, lagi asik-asiknya berhubungan badan, Allahu Akbar, langsung siap nih, berhenti, jangan sampai lanjut. Kalau kamu kok bablas, 60 orang miskin kamu kasih itu, dan tidak boleh makan seharian, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apa seharian, karena tetap harus menahan makan minum, tapi nggak dinilai puasanya, nanti diganti di waktu yang lain, plus ngasih makan. Walah, ngapain mepet-mepet juga ya. Itu kan lebih susah, maksud saya dikendalikan, apalagi cuma makan belum minum dengar azan, Allah, yes, nggak bisa, batal pokoknya puasanya. Insya Allah, saya makanya ini saya cerita hukum fikih fair itu, kalau bahas fikih ya begini ini, ya, bahas fikih. Insya Allah bisa dipahami ya. Sudah isyraq, pertemuan yang lain insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.